Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sifat kedua dari sistem bilangan real, yaitu sifat urutan. Salah satu materi pada sifat urutan itu adalah nilai mutlak. Hari ini kita akan membahas nilai mutlak, ketaksamaan segitiga, dan beberapa penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, kita mulai dari definisi nilai mutlak. Misalkan A elemen R, nilai mutlak dari A adalah bilangan positif yang besarnya A atau negatif A. Kita lihat definisi formalnya. Jika A elemen R, maka nilai mutlak dari A ditulis A didefinisikan sebagai mutlak A sama dengan dia akan bernilai A langsung jika A-nya positif. Jika A besar dari 0, dia akan bernilai 0 jika A-nya itu 0 gitu ya. Kemudian dia akan bernilai negatif A jika A-nya kecil dari 0. Jika A-nya negatif, dia akan bernilai negatif. Jadi nanti dia akan mempositifkan juga. Contohnya di sini adalah mutlak 3 sama dengan 3. Mutlak min 3 atau negatif 3 sama dengan 3. Oke, kemudian kita akan menyajikan beberapa teori atau teorema tentang nilai mutlak. Di sini ada 4 teorema. Yang pertama, mutlak negatif A sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Contohnya ini ya, mutlak 3 sama dengan 3 dan mutlak negatif 3 sama dengan 3. Jadi, mutlak negatif A sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Kemudian yang kedua, mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua AB elemen R. Yang ketiga, jika C besar sama dari 0, maka mutlak A kecil sama C jika dan hanya jika A besar sama negatif C kecil sama dari C. Yang keempat, A besar sama dari negatif mutlak A kecil sama dari mutlak A untuk semua A elemen R gitu ya. Jadi bilangan real A itu berada di antara negatif mutlaknya sampai dengan mutlaknya gitu ya. Dan kita akan menyediakan bukti dari 4 teorema tersebut. Yang pertama, karena mutlak negatif A tadi sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R, maka kita akan periksa 3 kasus berikut ini. Yaitu, jika A besar dari 0, jika A sama dengan 0, maka mutlak 0 sama dengan 0. Itu cukup jelas ya. Kemudian jika A besar dari 0, maka negatif A kecil dari 0. Sekali lagi, jika A besar dari 0, maka negatif A kecil dari 0, sehingga mutlak A sama dengan negatif dari negatif A, itu A ya, sama dengan mutlak negatif A. Kemudian jika A kecil dari 0, tentu jika A kecil dari 0, maka negatif A besar dari 0. Sehingga mutlak A sama dengan min A sama dengan mutlak min A. Terbukti. Oke ya. Kemudian kasus kedua, teori kedua katanya tadi mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B untuk semua A, B elemen R. Kita akan periksa. Ini untuk semua A, B elemen R. 1. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka kita langsung masukkan saja. Jadi mutlak AB itu sama dengan 0, tentu mutlak A kali mutlak B sama ya. A kali B 0 berarti 0 kali 0, 0. Jadi mutlaknya sama dengan mutlak satuannya. Jadi kalau dipisah dia sama aja nilainya. Oke, yang kedua, jika A besar dari 0 dan B-nya juga besar dari 0, sama-sama positif, maka mutlak AB sama dengan A kali B itu sama saja dengan mutlak A kali mutlak B. Kasus ketiga, jika A positif dan B-nya negatif, maka mutlak A kali B sama dengan negatif AB sama dengan A dikali negatif B sama dengan yang A itu mutlak A, yang negatif B mutlak B, sama ya, mutlak A kali mutlak B. Kasus selanjutnya, jika A kecil 0 dan B-nya yang besar dari 0, maka mutlak A kali B sama dengan min atau negatif A kali B sama dengan negatif A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B.
Kemudian kasus terakhir, jika A kecil 0 dan B kecil 0 juga, maka mutlak A kali B sama dengan negatif A dikali negatif B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Oke, terbukti. Yang ketiga, jika C besar sama dari 0, maka mutlak A kecil sama C jika dan hanya jika A besar sama negatif C kecil sama dari C. Sekarang kita akan buktikan teorema yang ini. Misalkan mutlak A kecil C, maka kasus ini tentu A kecil sama C, ini jelas ya, A kecil sama C, dan negatif A kecil sama C, itu dari definisi ya. A kecil sama C dan negatif A kecil sama dengan C. Nah, untuk ini negatif A kecil sama C itu berlaku jika ini, kalau kita kalikan ini kedua ruas dengan negatif 1, maka kita peroleh nanti kan A tanda berubah ya, A besar sama C, atau saya tulis A besar sama C dari sini, atau dari sini negatif C kecil sama dari A. Jadi diperoleh dari dua ini dan ini, kita peroleh bahwa A besar sama negatif C kecil sama dari C. Sebaliknya, karena ini pernyataannya jika dan hanya jika, maka kita periksanya kiri kanan gitu ya. Sebaliknya, jika negatif C kecil sama A kecil sama C, itu berarti apa pernyataan ini? Berarti adalah tentu satu sisinya A kecil sama C, dan yang keduanya A besar sama dari negatif C. Nah, untuk yang ini, sama dengan ini. Jadi A besar sama negatif C itu berarti kalau kita kali kedua ruas dengan negatif 1, berarti kan negatif A tanda petik sama berubah sama dengan negatif C, berarti C ya. Jadi diperoleh berdasarkan ini dan ini, A kecil sama C dan negatif A kecil sama C juga diperoleh kalau mutlak A itu kecil sama C. Terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan yang keempat. Oke, kita buktikan yang keempat berdasarkan teorema 3 yang barusan kita bahas. Kita gunakan itu saja untuk buktikan yang keempat ini. Kita ambil C-nya sama dengan A, maka berlaku tadi adalah mutlak A kecil sama, ini ganti ya, mutlak A kecil sama dari mutlak A jadinya, karena C-nya kita ambil sama dengan A. Sehingga jika dan hanya jika tentu berlaku ini ya, A besar sama dari negatif mutlak A kecil sama dari mutlak A. Terbukti. Jadi lebih gampang karena yang nomor 3 tadi udah kita buktikan. Oke, selanjutnya materi yang kita bahas ini adalah teorema yang cukup terkenal, sangat terkenal sekali, tentang ketaksamaan segitiga. Di sini kita gunakan dalam sistem bilangan real ya. Sedangkan dalam kajian geometri ini benar-benar dibahas pada segitiga. Oke, untuk semua A, B elemen R berlaku mutlak A tambah B kecil sama dari mutlak A tambah mutlak B. Panjang dari dua bilangan ini atau panjang dari dua sisi ini itu kecil sama dari panjang sisinya masing-masing gitu ya, dijumlahkan. Nah, kita akan buktikan ini berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu nih, kalau untuk A elemen R berlaku ini ya, A besar sama dari negatif mutlak A kecil sama dari mutlak A. Kalau untuk B elemen R tentu berlaku B besar sama negatif B kecil sama dari mutlak B. Nih yang kita pakai. Nah, kita jumlahkan kedua ini. Dengan menjumlahkannya diperoleh, kita jumlahkan ini ke bawah. A tambah B, ini dia. Tandanya sama, kecil sama, ini juga kecil sama. Negatif mutlak A tambah negatif mutlak B kecil sama mutlak A ditambah mutlak B. Ini kita faktorkan, keluarkan negatifnya, ini negatif dalam kurung mutlak A tambah mutlak B kecil sama dari A tambah B kecil sama dari mutlak A tambah mutlak B. Nah, ini kan ini tadi nih. Nah, ini karena jika dan hanya jika berarti boleh kiri kanan, berarti dari sini ke sini dia jadinya. Sehingga boleh kita katakan berlaku adalah ini. Ini berarti mutlak A tambah B kecil sama dari mutlak A tambah mutlak B. Oke, itu tadi buktinya dan terbukti. Nah, ini yang kita sebut sebagai teorema ketaksamaan segitiga. Selanjutnya, efek dari teorema ini muncul teorema akibat atau teorema korolari namanya ya, teorema akibat. Kita sajikan teorema akibatnya. Untuk semua A, B elemen R berlaku 1,
mutlak dari mutlak A kurang mutlak B kecil sama dari mutlak A kurang B. Kemudian yang kedua, mutlak A kurang B kecil sama dari mutlak A tambah mutlak B. Nah, kita akan buktikan. Bukti karena premisnya karena A, B elemen R, perhatikan A. A dapat kita manipulasi dengan A sama dengan A kurang B tambah B. Ini kan saling kanselasi, saling hilang ya. Berarti A sama dengan A kurang B tambah B. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga yang ini kita mutlakkan, mutlak sama dengan mutlak A kurang B tambah B. Ini katanya tadi apa? Mutlak A kurang B tambah B tadi. Itu kecil dari mutlak A kurang B tambah mutlak B ya. Nah, kalau kita sama-sama kurangkan ini, ambil mutlak A itu kecil dari ini ya. Kemudian kita sama-sama kurangkan dengan mutlak B, jadi mutlak A kurang mutlak B kecil sama dari mutlak A kurang B saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, B lagi. B kita manipulatif aljabar kan sama dengan B kurang A tambah A ya. Ini. Dan menggunakan ketaksamaan segitiga kita peroleh dengan cara yang sama ini. B sama dengan mutlak B kurang A tambah A kecil dari mutlak B kurang A tambah A ya. Atau kita tulis begini sehingga kita dapatkan persamaan 2. Ya, kita dapatkan persamaan 2. Dari 1 dan 2 berlaku ini jadinya ya. Dari 1 dan 2 itu jadi mutlak A kurang mutlak B itu besar sama dari negatif mutlak A kurang B kecil sama dari mutlak A kurang B. Ini tadi ini. Sehingga kita peroleh ini mutlak A. Mutlak dari mutlak A kurang mutlak B kecil sama dari mutlak A kurang B. Terbukti. Itu korolari pertama atau teorema akibat pertama dari adanya teorema ketaksamaan segitiga. Kita akan buktikan yang kedua. Oke, korolari kedua tadi adalah ini kita perhatikan dulu kalau mutlak A kurang B itu sama dengan mutlak A tambah negatif B. Itu jelas dari bilangan real ya. Nah, ini tadi dengan menggunakan sifat ketaksamaan segitiga bahwa mutlak A tambah negatif B ini kecil sama dari mutlak A tambah mutlak negatif B. Yang ini sendiri sama dengan ini ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mutlak A kurang B itu kecil dari mutlak A tambah mutlak B. Terbukti. Oke, sebagai contoh kita ambil satu soal di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 1 kecil dari 5 dengan x-nya elemen R ya. Jawab berdasarkan teorema jika C besar sama dari 0 maka mutlak A kecil sama C, ini kan C nya 5 ya. Oke. Maka jika dan hanya jika berlaku ini 2x tambah 1 ini sebagai A besar sama dari negatif C kecil sama dari C. Jadi mutlak 2x tambah 1 kecil sama dari 5 jika dan hanya jika 2x tambah 1 besar sama nih ya, besar sama dari 5 kecil sama dari. Oke, kita tambahkan di sini. Soalnya kecil ya, soalnya kecil. Iya, soalnya kecil. Ini 2x tambah 1 besar dari negatif 5 kecil dari 5. Kedua ruas, ketiga ruas ini sama-sama kita tambahkan dengan negatif 1, kita peroleh ini 2x besar sama ini negatif 6 jadinya kecil dari 5 kurang 1 4. Kemudian ketiga ruas ini kita bagi 2, berarti x besar dari negatif 3 kecil dari 2. Maka himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 1 kecil dari 5 adalah x elemen R, di mana x besar dari negatif 3 kecil dari 2. Untuk soal yang lebih banyak bisa dilihat di video saya yang sebelumnya tentang pembahasan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita lanjutkan materi kita bagian terakhir dari sifat urutan tentang garis bilangan. Ini kita ada definisi garis bilangan. Secara geometri, pemahaman yang mudah untuk sistem bilangan real adalah garis bilangan. Nilai mutlak A di R dianggap sebagai jarak dari A ke titik 0. Jadi nilai mutlak A itu dapat kita nyatakan sebagai jarak ya, jarak dari suatu titik tertentu ke titik asal atau titik 0. Dan secara umum untuk jarak A dan B di R dinyatakan sebagai mutlak A kurang B. Kemudian kita akan bahas tentang persekitaran ya atau lingkungan. Misalkan A elemen R,
epsilon besar dari 0, suatu bilangan positif, epsilon namanya ini epsilon, suatu bilangan positif besar dari 0. Lingkungan epsilon dari A, lingkungan epsilon dari A ditulis ini bacanya lingkungan epsilon dari A ya. Jadi ini kita baca lingkungan epsilon dari A didefinisikan sebagai lingkungan epsilon dari A sama dengan himpunan bilangan-bilangan real ya X elemen R, di mana mutlak X kurang A kecil dari epsilon, atau jarak X ke A itu semua nilai X yang berada di antara X kurang A kecil dari epsilon ya. Oke, sekarang untuk lebih memahaminya perhatikan ilustrasi di bawah ini. Untuk A elemen R, pernyataan X berada di lingkungan epsilon A. Perhatikan untuk A elemen R, pernyataan X berada di lingkungan epsilon A ekivalen dengan ini X elemen lingkungan epsilon dari A jika dan hanya jika jarak X ke A itu kecil dari epsilon. Ini tadi artinya adalah X kurang A besar dari negatif epsilon, kecil dari epsilon. Ini berarti bahwa X berada di antara A kurang epsilon sampai A tambah epsilon. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini gambarnya, kira-kira kita lihat ilustrasinya ini. Nah, ini. Jadi nilai-nilai X ini yang saya arsir ini nilai-nilai X yang berada di sekitar A ya, yang berada di sekitar A, atau boleh juga kita katakan nilai-nilai X yang berada di lingkungan epsilon dari A. Jadi ini lingkungan epsilon dari A sepanjang ini, maka nilai-nilai X yang berada di sini ini kita sebut sebagai lingkungan epsilon dari A. Berarti isinya apa? Yaitu bilangan-bilangan real yang berada di sekitarnya, baik di kiri maupun di kanan A. Itu tentang garis bilangan dan persekitaran. Sekarang kita nyatakan sebuah teorema tentang ini. Kita berikan sebuah teorema. Oke, kita berikan sebuah teorema, misalkan A elemen R dan X elemen dari lingkungan epsilon dari A. Untuk semua epsilon besar dari 0, maka pastilah X itu sama dengan A gitu ya. Nah, karena X elemen dari lingkungan epsilon dari A, ini buktinya untuk semua epsilon besar dari 0, akibat dari mutlak X kurang A kecil dari epsilon, dan berdasarkan teorema A elemen R terdapat A besar sama dari 0 kecil dari epsilon untuk semua epsilon, maka A sama dengan 0. Jadi mutlak X kurang A sama dengan 0, itu X kurang A sama dengan 0, berarti X sama dengan A, terbukti. Oke, itu tadi tentang nilai mutlak, ketaksamaan segitiga, dan sedikit ilustrasi tentang garis bilangan yang menyatakan bahwa nilai mutlak A itu adalah jarak dari titik A ke titik asal. Kemudian pemahaman kita tentang jarak dua titik A dan B di R itu adalah mutlak dari A kurang B. Dan terakhir tadi sudah kita bahas tentang yang kita sebut dengan lingkungan epsilon dari A ya, lingkungan epsilon dari A yang menyatakan itu merupakan himpunan nilai-nilai X elemen R yang dimaksud sebagai jarak nilai X ke A yang lebih kecil dari epsilon. Dan ini teorema terakhir yang kita bahas. Oke, itu saja pembahasan kita tentang sifat urutan dari bilangan real, dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya tentang sifat ketiga dari bilangan real, yaitu sifat kelengkapan bilangan real yang berbicara tentang batas atas dan batas bawah, kemudian supremum dan infimum, serta maksimum dan minimum. Untuk latihan silahkan dibuka bukunya di halaman 35, exercise section 2.2, dan dikerjakan pilih 10 soal dari nomor 1 sampai 19. Dipilih yang perempuan mengerjakan yang genap dan yang laki-laki mengerjakan yang ganjil.
Oke, jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.